Terungkap. Cinta tak terduga dokter janda mandiri dan pria miskin, menggugah hati manusia sejati di pinggiran kota yang terik, seorang wanita dengan wajah lelah menunggu angkutan umum. Dokter Maya, seorang dokter yang bekerja keras dan janda mandiri, bisa merasakan setiap detakan jantung yang berdenyut dalam dirinya. Kenangan akan pernikahan yang hancur masih membekas di hati. Setiap hari adalah perjuangan untuk membangun kembali hidupnya, meraih cita-cita yang hampir terkubur. Balutan kesedihan membuat dirinya semakin kuat, namun siapa yang menyangka, pada hari itu, hidupnya akan dipertemukan dengan sosok yang mengubah segalanya. Dari kejauhan, Ardi, seorang tukang ojek, melintas dengan wajah penuh semangat meski tergores oleh kerasnya kehidupan. Ketika pandangan mereka bertemu, ada getaran yang tak terduga. "Bu, mau saya antar?" tawar Ardi dengan senyum ramah. Dalam setiap kata, Maya merasakan kejujuran yang jarang ia temui. Dengan penuh keraguan, ia menerima tawarannya. Selama perjalanan, mereka berbagi cerita. Ardi menceritakan bagaimana ia harus bekerja keras untuk menjaga ibunya yang sakit dan menghidupi adik-adiknya yang masih sekolah. Cinta itu bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar kita berjuang untuk orang-orang tercinta, katanya dengan mata berbinar. Dokter Maya terhenyak, merasakan aliran inspirasi yang belum pernah ia temui sebelumnya. Perbincangan ini membuatnya tersadar bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, namun, saat mereka mulai dekat, bisikan skeptis mulai terdengar. Masyarakat di sekitar mulai melontarkan pandangan sinis. Apa yang bisa diharapkan dari hubungan ini? Dia kan tukang ojek, bisik seorang tetangga. Maya seringkali terperangkap dalam kerumunan tatapan tajam, menilai seolah-olah ia adalah pelanggar norma. Setelah seharian lelah di rumah sakit, kini ia harus berjuang melawan stigma yang menyakiti, tapi Ardi selalu hadir dengan kehangatan, menghapus segala keraguan yang melanda hatinya. Di saat-saat terberatnya, Maya menemukan ketenangan dalam pelukan Ardi. Dia bukan hanya seorang pria miskin, dia adalah sosok penguat yang memancarkan cinta dan harapan. "Bu, kehidupanku mungkin tak sempurna, tapi aku akan selalu berjuang untuk kita," tegas Ardi dengan penuh semangat. Satu malam, Ardi terjebak dalam situasi sulit. Dalam sebuah keputusan yang merugikan dirinya demi keluarganya, ia harus berhadapan dengan konsekuensi yang berat. Dokter Maya merasakan dadanya sesak. Apakah ia bisa mempertaruhkan segalanya untuk membantu Ardi? Dalam diri Maya, muncul dilema apakah melindungi cinta berarti mempertaruhkan reputasi yang telah dibangunnya. "Dulu aku merasa cinta adalah kekuatan. Kini, aku harus mencari tahu seberapa kuat cinta ini," jawab Maya dalam hati. Dalam keresahan itu, ia berkomitmen untuk berjuang bukan hanya untuk Ardi, melainkan juga untuk dirinya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan saat Dokter Maya berjuang melawan arus yang menentang, satu pertanyaan terus mendalam dalam hatinya. Mampukah cinta yang tulus ini mengubah pandangan masyarakat yang penuh prasangka? Kisah mereka pun terasa mendebarkan, menggugah harapan meski penuh ketidakpastian. Keberanian mereka untuk berjuang bersama menjadi jalinan yang melintasi batas-batas sosial, mengajak kita semua untuk berpikir, apakah cinta benar-benar bisa mengatasi segalanya? Pertanyaannya kini, dapatkah Dokter Maya dan Ardi menemukan jalan mereka di tengah gempuran stigma? Hari-hari berlalu, dan Dokter Maya semakin terjebak dalam lautan keraguan. Ia berusaha kuat di hadapan masyarakat, tetapi di dalam hati, ketakutan mulai menggerogoti semangatnya. Setiap kali ia melihat Ardi, senyumnya terasa seperti pelindung yang kuat, namun di balik keberanian itu, ada rasa cemas yang tak kunjung sirna. Maya merasa perlu berbicara lagi dengan Ardi, untuk menegaskan perasaannya. Sebuah sore yang cerah, ia mengundang Ardi ke rumahnya. Dengan tangan bergetar, ia menyiapkan makanan sederhana di dapur. Pikiran tentang apa yang akan dikatakan mengisi ruang angkasa di sekelilingnya. Apakah mereka cukup kuat untuk melawan semua ini? Saat Ardi tiba, senyumnya yang hangat menghantarkan pelukan penuh kehangatan yang membuat ketegangan di hati Maya sedikit mereda. Mereka duduk berdua di teras, menikmati makanan yang dihidangkan, tetapi obrolan terasa canggung. Maya mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Ardi," mulai Maya, suaranya bergetar. Kita
kita harus bicara tentang kita. Tentang apa yang terjadi di luar sana. Ardi menatapnya, matanya menunjukkan kebingungan. Ada apa, Bu? Kita kan baik-baik saja. Tapi tidak semua orang melihatnya demikian. Lanjut Maya, menatap tajam ke mata Ardi. Masyarakat, mereka. Suaranya menghilang dalam keluhan yang sulit diucapkan. Biarkan saja mereka berbicara. Kita tahu apa yang kita rasakan, jawab Ardi, berusaha meyakinkannya. Tapi, Maya tahu, hal itu tidak semudah itu. Maya memutuskan untuk berterus terang. Aku takut, Ardi. Takut jika semua ini hanya akan mendatangkan masalah bagi kita. Apalagi dengan reputasiku sebagai dokter, sebagai janda. Mendengar pernyataan itu, wajah Ardi berangsur mendung. Maya, aku mencintaimu apa adanya. Semua ini tidak akan mengubahku. Aku akan berjuang. Seketika, Maya terhenyak. Hutang budi, rasa syukur, dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Bagaimana mungkin ia mendapati seorang pria dengan keterbatasan, namun bersedia berjuang untuknya tanpa syarat? Detak jantungnya semakin cepat. Di saat yang sama, satu pemikiran mendalam kembali menyergap. Bila ia melangkah lebih jauh, apakah ini akan merusak segalanya? Cintanya pada Ardi memang besar, tetapi dampak luar bisa sangat menyakitkan. Dalam momen itu, suara anak-anak yang bermain di luar rumah mereka mengalihkan perhatian. Suara tawa dan teriakan ceria membawa keheningan menjadi hidup kembali. Maya memandangi mereka, teringat akan keinginannya untuk memiliki keluarga yang utuh. Bayangkan jika kita memiliki anak, bisiknya. Bisa kita ajar agar menjalani hidup dengan cinta yang tulus seperti kita. Ardi tersenyum, namun dalam senyumnya itu tersimpan keraguan. Tapi apa masyarakat akan menerima kita? Maya menatap wajah Ardi dengan keyakinan yang muncul perlahan. Kita tidak bisa menentukan apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah cinta kita. Dengan semangat yang mulai menyala, Maya memutuskan untuk mengambil langkah nyata. Ia akan menunjukkan pada dunia bahwa cinta mereka lebih kuat dari apapun. Namun, bagaimana caranya untuk melawan stigma yang ada? Pikirannya melambung jauh, berencana menciptakan sebuah pernyataan yang bisa membuktikan bahwa cinta tidak terikat oleh status. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Ardi, ujarnya penuh semangat. Ardi menatap intens, merasakan ada api semangat yang membara di dalam diri Maya. Aku siap terus berjuang bersamamu. Apapun yang kita pilih, kita jalani bersama. Namun, saat mereka berbagi impian, bayangan masa lalu dan rintangan yang akan menghadang mulai mengintai. Dokter Maya dan Ardi berdiri di ambang mengubah segalanya. Tapi apakah mereka mampu menghadapi badai selanjutnya? Hati Maya berdebar-debar. Langkah-langkah berikut mungkin menentukan segalanya. Momen itu akan datang, pikirnya. Dan kita harus siap menghadapinya. Apapun yang akan terjadi, mereka harus bisa menjaga cinta yang telah tumbuh di tengah rintangan ini. Namun, satu pertanyaan masih membara, akan cinta ini mampu melawan semua keputusasaan? Maya terbangun pagi itu dengan pikiran penuh keraguan. Namun ada satu hal yang jelas, ia tidak akan mundur. Cintanya pada Ardi adalah kekuatan yang menggerakkannya. Ia memutuskan untuk mengajak Ardi bertemu di sebuah kafe kecil yang jarang dikunjungi orang, tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Dengan detakan jantung yang cepat, Maya berjalan menuju kafe. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah dunia menekannya untuk mundur. Namun ketika ia melihat Ardi menunggu di sudut dengan senyumnya yang hangat, seluruh beban seolah sirna seketika. Maaf membuatmu menunggu, ucapnya sembari duduk. Ardi menjawab dengan senyuman, tetapi mata mereka berbicara lebih jauh. Maya merasakan gelombang cinta dan harapan saat melihat Ardi. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Ardi, menatapnya serius. Maya mengambil napas dalam-dalam. Aku telah berpikir tentang apa yang kita bicarakan kemarin. Tentang langkah yang ingin kita ambil. Ardi mengangguk, wajahnya serius. Kita tidak bisa hanya berharap. Kita harus bertindak. Cahaya matahari pagi memantulkan sinar hangat ke wajah mereka. Maya merasakan kehangatan itu, namun di sudut hatinya masih ada kekhawatiran. Apa langkah yang tepat? Kita tahu masyarakat tidak akan mudah menerima kita. Ardi terpaku sesaat sebelum menjawab. Kenapa kita tidak mulai dengan menunjukkan pada mereka bahwa cinta kita sejati? Kita bisa membuka suatu tempat untuk anak-anak kurang mampu, di mana mereka dapat belajar dan bermain. Cinta, kebersamaan,
dan harapan. Itu yang bisa kita tawarkan. Maya terkejut. Ide itu segar dan menyalakan semangatnya. Itu ide yang luar biasa. Kita bisa mengumpulkan orang-orang yang punya pandangan serupa. Ya, kita bisa memulai gerakan untuk perubahan. Kita bisa membuat komunitas yang mendukung, Ardi melanjutkan dengan bersemangat. Maya merasa bergetar mendengar kata-kata Ardi. Melihat semangatnya, ia tahu itu lebih dari sekadar cita-cita. Ini adalah panggilan untuk menghancurkan stigma. Ada satu hal yang mengganggu pikirannya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Saat mereka berbincang, Maya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tapi, bagaimana jika semua ini tidak berhasil? Bagaimana jika kita gagal? Ardi meraih tangannya, mengepalkan lembut. Maya, cinta kita sudah mengatasi begitu banyak rintangan. Kita tidak akan gagal selagi kita bersama. Jika kita berhasil menyentuh satu hati pun, itu sudah cukup. Maya tersenyum, tetapi keraguan masih membayang. Kita mungkin harus siap menghadapi penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Semua rasa takut itu kembali berputar dalam pikirannya, tetapi saat melihat keyakinan di wajah Ardi, ia mulai merasa berani. Dia benar. Jika kita bersatu, kita bisa melakukan ini, pikirnya saat mereka merencanakan langkah-langkah ke depan. Suara riuh anak-anak yang berlarian di luar kafe mengingatkan Maya pada impiannya yang lebih besar keluarga. Maya menghembuskan napas panjang dan berdiri. Kita harus segera memulai. Mungkin kita bisa bertemu dengan beberapa teman yang bisa membantu. Entah bagaimana, semangat itu menyebar seperti api. Maya merasakan ada kemungkinan besar di depan mata, namun, saat mereka beranjak pergi, satu pertanyaan menghantui pikiran Maya: seberapa deras badai yang akan mereka hadapi? Saatnya beraksi, bisiknya kepada Ardi, penuh tekad. Namun, saat langkah mereka melangkah keluar, ada bayangan gelap yang merayap musuh yang tak terlihat di belakang perjuangan mereka. Momen penting akan datang, dan Maya tahu, mereka harus siap menghadapi tantangan yang mungkin lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Sore itu, Maya dan Ardi berjalan sekalian berdiskusi dengan cepat. Suara anak-anak di taman menambah semangat mereka saat melangkahkan kaki ke komunitas yang sedikit banyak sudah mereka rencanakan. Di dalam benak Maya, berbagai kemungkinan dan pertanyaan saling beradu. Bagaimana mungkin orang-orang di sekitar mereka akan merespons? Akankah mereka menerima cinta yang tulus dan berbeda ini? Maya, aku rasa kita perlu berbagi ide ini dengan orang-orang yang kita percaya. Mereka yang peduli, kata Ardi sambil menatapnya tajam, seolah mencari keyakinan di diri Maya. Maya mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Iya, kita bisa mulai dari teman-teman dekat kita. Perasaan itu kembali menghangat dalam jiwanya. Ada rasa optimis saat memikirkan wajah-wajah sahabat yang selalu mendukung mereka. Namun, satu rasa takut tak bisa hilang dari pikirannya. Tapi, bagaimana jika mereka tidak mendukung? Apakah kita siap dengan itu? Ardi menarik napas dalam, mengumpulkan kata-kata. Kita takkan tahu kalau kita tidak mencoba. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggu kita. Kita bukan sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang juga punya pandangan sama. Hati Maya bergetar, mendengarnya. Keberanian Ardi seperti angin segar yang membawa harapan. Meski ragu, kepercayaan pada Ardi mendorongnya keluar dari zona nyaman. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk merencanakan pertemuan dengan teman-teman, mengambil langkah kecil tetapi berani. Keesokan harinya, kebersamaan mereka dimulai. Maya menghubungi Nuri, sahabat mereka yang ceria. Nuri, bisakah kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Nuri tidak butuh waktu lama menjawab. Tentu, Maya. Ada yang seru ya? Aku penasaran. Pertemuan diatur di rumah Nuri, dan saat itu tiba, Maya merasa seperti bola api yang siap meledak. Ardi berada di sampingnya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Mereka menjelaskan gagasan mereka, tempat yang akan mereka buat untuk anak-anak yang kurang mampu. Tempat belajar dan bermain yang penuh cinta. Ekspresi Nuri berubah. Awalnya terkejut, lalu bingung. Jadi, kalian ingin membangun tempat seperti itu? Bukankah ini sulit untuk dilakukan? Dan bagaimana dengan pemandangan umum tentang kalian berdua? Setiap kata Nuri membawa kembali ketakutan yang sudah mereka coba hadapi. Namun Ardi tidak mundur. Ini bukan hanya tentang kita, Nuri. Ini tentang masa depan anak-anak yang bertumbuh di lingkungan yang lebih baik. Kita percaya cinta kita bisa memberi inspirasi. Maya berusaha tersenyum, tetapi hatinya berat.
semua cita-cita dan harapan bisa jadi bumerang. Akankah cinta mereka cukup kuat untuk mengubah pandangan orang-orang? Waktu berlalu, diskusi semakin mendalam. Nuri akhirnya menghela napas. Dengar, aku mendukung kalian. Cinta yang tulus pasti harus diperjuangkan. Tapi kita harus bersiap dengan apapun yang terjadi. Maya merasa sepeta optimisme tumbuh lagi, meski bingung dengan apa yang dihadapi. Saat diskusi diakhiri, Ardi menatapnya. Kita hanya perlu satu langkah kecil lagi. Kita harus berbicara dengan yang lainnya. Mungkin tak semua akan menerima, tapi kita akan menemukan yang sejalan. Waktu berlalu cepat hingga sore tiba. Maya pulang dengan emosi campur aduk. Hari itu, hal terindah berlaku dukungan dari seorang sahabat yang berani. Namun, kehangatan itu tak bertahan lama. Saat ia menyusun langkah-langkah tersebut, sebuah berita yang mengejutkan tersiar di media sosial. Sebuah pengumuman kontroversial tentang pasangan sejenis yang sedang mengguncang lingkungan mereka. Pikirannya kembali melayang. Ini baru permulaan, bisiknya, merasakan keraguan merayap kembali. Bagaimana respons masyarakat ketika kabar ini menyebar? Detak jantungnya kembali meninggi saat membayangkan kemungkinan di depan mereka. Dan sekarang, satu hal yang jelas, mereka harus bersiap untuk menghadapi badai yang akan datang. Apakah cinta yang tulus bisa mengubah segalanya? Maya tidak bisa mengalihkan pikirannya dari berita yang baru saja ia baca. Setiap germo informasi yang menyebar membuat hatinya bergetar, mempersiapkan dirinya untuk sebuah potensi badai di mana mereka mungkin menjadi sasaran. Di dalam mobilnya, dia seakan terjebak dalam labirin pikirannya, menggambar berbagai skenario, reaksi teman-teman, pandangan orang-orang di sekitar, hingga kemungkinan yang lebih mengerikan pengucilan. Ardi duduk di sampingnya, merasakan gelombang kecemasan yang mengalir dari tubuh Maya. Tenang, Maya. Kita sudah memikirkan semua ini. Kita tidak bisa membiarkan keberanian kita padam hanya karena berita yang tidak menyenangkan, ucapnya pelan, berusaha menenangkan gebrakan rasa takut yang menyala di dalam diri Maya, namun, kalimat itu terasa hampa di telinga Maya. Dengan setiap detik yang berlalu, beban di dadanya semakin berat. Kembalinya berita itu membuatnya meragukan semua mimpi yang sudah mereka rangkai. Didukung oleh satu sahabat memang memberi mereka angin, tetapi apa yang akan terjadi jika yang lain menolak dan menyerang mereka? Satu langkah kecil menuju percakapan yang lebih besar, ingatnya dengan getir. Ardi menggenggam tangannya, dan kehangatan itu mulai memberi secercah harapan. Maya menyadari, jika cuma mereka yang berjuang, dampaknya takkan terasa. Mungkin bergabung dengan orang lain adalah langkah yang harus mereka ambil. Mari kita panggil Lucky dan Sari, akhirnya ia bersuara, dan gelombang percaya diri mulai mengalir kembali. Mereka terlalu peduli untuk tidak terlibat. Maka, malam itu, setelah memetakan strategi, mereka mengatur pertemuan dengan dua sahabatnya yang lain, keempatnya berkumpul di rumah Ardi. Nuri, yang tidak bisa menahan diri, sudah lebih dulu menyampaikan berita yang mengguncang. Aku mendengar dari teman-teman di luar sana. Beberapa tidak suka dengan rencana kalian. Ada yang bilang ini tidak pantas. Maya merasa seperti petir yang menyerang. Namun Lucky, yang terkenal dengan sikap optimisnya, membela. Itu hanya pendapat beberapa orang. Kita harus tunjukkan bahwa cinta tidak mengenal batas. Mari kita buktikan bahwa konsep kita lebih besar daripada kemarahan mereka. Pertemuan itu berlangsung emosional. Setiap perkataan, setiap pandangan penuh semangat menjadi bahan bakar untuk membangkitkan harapan. Ari memberi semangat pada semuanya. Kita adalah suara perubah. Jika kita tidak berjuang, bagaimana kita bisa menunjukkan kekuatan cinta? Maya mulai merasa terbakar oleh semangat itu. Setiap detik membawa rasa optimis baru. Mereka tidak akan mundur. Laki-laki miskin dan janda mandiri, itulah mereka, sebuah kombinasi yang kuat tidak hanya di mata mereka, tetapi juga di hadapan masyarakat. Menggubah cerita yang penuh inspirasi adalah langkah selanjutnya. Sampai satu titik, Sari yang pendiam mengangkat tangan. Tapi, kita juga harus melibatkan anggota keluarga. Kita harus jujur pada mereka sebelum kita menyebarkan berita ke komunitas yang lebih luas, bagaimanapun juga kita terhubung. Maya terdiam. Memutuskan untuk berbagi dengan keluarga adalah sebuah keputusan yang menakutkan. Kepala Maya berputar, mengingat berbagai ekspresi wajah orang tuanya, yang selalu percaya bahwa cinta harus dilakukan dalam batas-batas kenyamanan dan norma. Rasa berbagi yang diharapkan seketika menjadi beban yang sangat berat. Berita itu mungkin sudah merebak, tetapi pandangan orang dalam lingkaran mereka bisa membuat perbedaan besar. Apakah kita siap menghadapi tanggapan mereka? Maya bertanya,
Suaranya penuh keraguan, waktu seakan berhenti. Kita tidak bisa menyembunyikan siapa diri kita, jawab Lucky tegas, tetapi kita juga tidak bisa berharap semuanya akan berjalan mulus. Apakah kita siap untuk cinta yang lebih besar dari rasa takut ini? Maya tertegun. Momen kebenaran untuk keluarga kita telah tiba, bisiknya, merasakan campuran gentar dan harapan mengguncang dirinya. Dan saat pintu rumah Hardi tertutup, Maya merasakan sesuatu yang lain di dada, bukan hanya ketakutan, tetapi juga keberanian. Langkah selanjutnya adalah menghadapi keluarga mereka. Apakah mereka akan bersedia menerima? Bagaimana kalau penolakan datang seperti gelombang laut? Detak jantung Maya berpacu cepat. Kegelapan yang tak terduga membayangi, tetapi harapan menyelip di antara ketidakpastian itu. Mereka harus bersiap. Cinta ini bisa memecahkan semua batas, tetapi adakah cinta ini cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang? Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Maya tidak bisa menahan degup jantungnya yang semakin kencang. Dia duduk di kursi ruang tamu, menatap pemandangan luar. Cuaca cerah, namun di dalam hatinya, awan gelap berkumpul. Apa yang akan terjadi saat dia memberitahukan keluarganya tentang hubungan dengan Ardi? Nuri, Lucky, Sari, pikirnya, apakah mereka merasakan ketegangan ini juga? Satu persatu, ingatan akan senyum mereka, semangat mereka, dan dukungan mereka mengalir dalam pikirannya. Namun, semua itu terasa kecil dibandingkan kekhawatiran yang menggelayuti. Maya berusaha meredakan rasa tidak nyaman ini. Dia bangkit dan melangkah ke dapur. Ibu sedang memasak dengan semangat, aroma masakan membangkitkan kenangan indah masa kecilnya. Tapi seakan-akan, rasa nyaman itu tidak cukup untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Dia mengingat saat-saat ketika ibunya menceritakan tentang cinta dan norma yang ada di masyarakat. Betapa baiknya saat semua orang saling memahami. Pasti mereka tidak akan mengerti, batinnya. Dengan hati-hati, dia kembali ke ruang tamu. Kenangan itu seakan menjadi jebakan yang menghalangi langkahnya. Sekilas, dia melihat Ardi melalui jendela. Dia berdiri di luar, menunggu dengan sabar sambil melihat smartphone-nya. Tatapan penuh harapan dalam diri Ardi membuat Maya merasakan secercah kebangkitan. Dia ingat betapa kuatnya cinta mereka, bagaimana mereka menghadapi banyak tantangan bersama. Ketika ibunya memanggilnya, Maya berusaha menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian. Maya, ada yang ingin kami bicarakan. Suara ibunya mungkin sama perhatian seperti biasanya, namun kali ini nuansanya berbeda. Ada keraguan yang tersimpan di dalamnya. Ayah dan ibu mendengar beberapa hal dari sesama orang. Kau tak mau menceritakan sesuatu? Sekilas, Maya merasakan mata semua orang menuju kepadanya. Waktu seakan melambat. Instingnya berkata untuk melarikan diri, tetapi ada sesuatu yang menariknya untuk tetap berdiri. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Dia melihat pasangan orang tuanya, penuh cinta satu sama lain, dan menginginkan yang sama untuk dirinya. Ibu, ayah, suaranya nyaris bergetar. Ada yang ingin aku ceritakan. Semua mata menatapnya, dan dia merasa seakan permukaan air mengumpulkan kekuatan untuk menampung badai. Aku menjalin hubungan dengan Ardi. Dia berbeda dari yang kalian inginkan, dan aku tahu ini mungkin mengejutkan, tapi... Dia terdiam sejenak. Tapi aku mencintainya, dan ini bukan pilihan yang sembarangan. Suasana di ruang tamu berubah mendadak. Jari-jari ibu Maya terdiam di atas panci, dan kepalan tangan ayahnya terlihat tegang. Semua yang ada mengeras. Maya dapat merasakan denyut nadi di lehernya. Semua berputar di sekitarnya, suara-suara menjadi samar. Cinta yang berbeda? Seru ayahnya setelah beberapa detik terdiam. Ada nada yang menekankan, dan Maya merasakan dadanya tertekan. Apa yang kamu maksud? Maya merasa nyala rasa takut di dalam dirinya semakin besar. Bisikan di kepalanya kembali datang. Mungkin dia tidak bisa mengubah apa yang orang tuanya pikirkan. Pasti ada yang salah dengan pilihan ini. Dia berusaha mencari jawaban di dalam hatinya. Cinta ini membahagiakan. Aku tidak bisa membayangkan tanpa Ardi dia siapa? Tanya ibu, suaranya bergetar. Kita tidak pernah mendengar namanya. Satu kalimat ini seolah memicu serangkaian pertanyaan lain yang siap mencerabuti dasar harapannya. Maya menatap wajah orang tuanya yang menyimpan harapan akan keadilan yang terbentuk dari rasa nyaman dan norma. Air mata mulai memuncak, tetapi dia menahan diri. Rasa putus asa menjejali pikiran, tetapi di sudut hatinya, harapan menyala. Apa yang selanjutnya akan terjadi?
Apakah kejujurannya akan membawanya pada penerimaan atau justru penolakan? Waktu seakan berhenti. Bukan hanya saat kritis bagi Maya, ini juga saat bagi semua orang. Keluarga dan cinta bersama dalam satu atap, apakah mereka semua akan mampu menghadapi? Dia tahu bahwa jawaban tidak akan datang mudah. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa, berharap, dan menunggu momen berikutnya, momen ketika cinta yang sesungguhnya akan berusaha menyusup melalui celah-celah. Harapan dan keraguan. Apakah mereka akan mampu melawan badai? Maya menunggu detik-detik selanjutnya dengan napas yang tertahan. Ruang tamu seakan mengurungnya dalam ketegangan. Rasa kesepian menyergap saat dia melihat orang tuanya saling berpandangan, seakan berbincang tanpa suara. Ibu, ayah, dia mencoba bersuara lagi, tapi kata-katanya terengah-engah. Sebaiknya kalian mendengar dari Ardi sendiri, dia sudah di luar. Jadi dia ada di sini? Desis ayahnya, nada suaranya mengandung sedikit nada marah. Kenapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Air mata mulai mengisi pelupuk mata Maya. Dia merasakan ketidakadilan. Karena aku takut, ayah. Takut akan reaksi kalian. Ibu Maya menatapnya, kerisauan menyelimuti wajahnya. Maya, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Persoalan ini lebih dari sekadar cinta. Ini tentang masa depan, harapan, dan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Semakin dalam perasaan terpuruk menyelimutinya. Kenapa cinta harus diukur dengan materi? Kenapa orang yang dicintai harus melalui penghakiman seperti ini? Dalam hati, sebenarnya dia ingin melawan, ingin meneriakkan bahwa cinta layak diperjuangkan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Sunyi sesaat, semua fokus pada suara itu. Maya tahu, disitulah jawaban atas keraguan ini berada. Dia melangkah maju, menggapai pintu, dan membukanya. Ardi berdiri di ambang pintu, wajahnya cemas, tapi tetap dengan senyuman menenangkan yang selalu membuat Maya merasa aman. Maya mendalikannya dengan tatapan, mengutusnya untuk masuk. Ardi berduka, seolah merasakan ketegangan. Dalam hati, dia tahu betapa besar risikonya, namun rasa cinta nyaris melampaui semuanya. Ibu, ayah, Maya memperkenalkan Ardi, suaranya tegang. Ini Ardi. Sekarang, kami bisa membicarakannya bersama. Terdengar suara desahan dari arah orang tua, tetapi semua mata kini tertuju pada Ardi. Dengan segala kerendahan hati, Ardi mengucapkan salam, berusaha mempertahankan sikap tenangnya. Pak, Bu, katanya dengan pelan, saya tahu ini tidak mudah. Saya tidak ingin membuat situasi menjadi lebih sulit. Tapi saya mencintai Maya dan sudah bersamanya untuk waktu yang cukup lama. Maya merasakan keberanian Ardi, mendukung keputusannya. Namun tatapan ayahnya menakutkan, keras tanpa kompromi. Seperti yang sudah saya katakan, cinta tidak cukup. Dalam hidup ini, kita juga butuh pertimbangan lain. Ayahnya mengeluarkan pernyataan. Suaranya tegas, mengugurkan harapan yang sebelumnya menggelora. Apa yang kamu tawarkan kepada putri saya, Ardi? Lebih dari sekadar materi, Ardi menjawab, tenang namun kuat. Saya tahu hidup saya tidak mudah. Saya berasal dari keluarga yang tidak beruntung. Namun, saya bisa memberikan cinta dan pengertian, itu yang paling penting. Maya terharu mendengar keyakinan Ardi, seolah-olah cahaya harapan mulai kembali menyala. Namun saat melihat raut wajah ibunya, hatinya kembali bergetar. Apa cinta ini cukup? Tanya ibunya, suaranya bergetar. Ketika dunia tidak melihat kalian sama? Ketika orang-orang di sekeliling kalian akan menilai berdasarkan siapa yang lebih berharga? Maya merasakan pahitnya pertanyaan itu. Dalam hati, dia berharap dunia bisa melihat lebih dari hanya penampilan dan status. Dia ingin cinta mereka menjadi bukti bahwa rasa sayang dapat mengubah segalanya. Cinta bisa mengubah segalanya, desis Maya, berusaha bersuara tegas. Tapi butuh keberanian untuk menghadapinya. Dan kami ingin menjadi bagian dari cerita itu. Ketegangan kembali memenuhi ruangan. Ardi menggenggam tangan Maya, terdengar detak jantungnya seolah menyokong keberanian mereka untuk melawan semua batasan. Namun, saat itu tiba-tiba, nada bising terdengar dari luar, membuat semua teralihkan. Seorang tetangga penasaran dan baik hati mendekati jendela. Ada apa di dalam? Tanyanya, wajahku teronggok, membuat suasana semakin dramatis. Maya menatap Ardi, perasaan campur aduk memenuhi dada. Apakah saat-saat ini benar-benar bisa berakhir baik?
Dan yang lebih penting, apakah mereka semua siap menghadapi badai yang akan datang? Ruang tamu seakan beku, semua mata terfokus pada Ardi. Suasana mencekam, sementara suara tetangga dari luar semakin mendesak ke dalam hati mereka. Maya merasa terjepit antara cinta dan tanggung jawab. Hatinya berdetak cepat, dan dia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ayahnya tidak bergeming. Matanya terbakar dengan semangat api penguasa. Kau pikir dengan semua ucapan manis itu cukup untuk mendapatkan putri saya? Kehidupan bukanlah dongeng, nak. Maya menghapus air mata yang hampir jatuh. Sambil menggenggam tangan Ardi semakin erat, dia mencoba berbicara lagi. Ayah, tolong, dengarkan kami. Kami memang tidak sempurna, tapi kami saling mencintai. Bukankah itu yang paling penting? Ibu Maya, yang sedari tadi memilih diam, kini terlihat berjuang antara harapan dan ketakutan. Maya, kamu perlu mengerti kehidupan tidak hanya soal cinta. Pressure dan harapan masyarakat sangat besar. Kami hanya ingin kamu bahagia. Bahagia? Seru Ardi, suaranya kini berani. Apa artinya bahagia jika itu hanya ditentukan oleh orang lain? Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi cinta bukan platform untuk menilai seseorang. Cintalah yang membuat kita manusia. Dengan kata-kata tersebut, suasana berubah, seperti aliran panas yang menjalar. Maya dapat merasakan perubahan itu, seolah-olah ada peluang pengertian. Namun, tatapan dingin dari ayahnya membuatnya tak bisa bernafas. Jika kamu mau, Ardi, ayah Maya mengalihkan pandang dengan marah, buktikanlah bahwa kamu layak untuk cucu-cucuku. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan dia aman dan bahagia? Satu kalimat itu menggema di dalam pikiran Maya. Dapatkah cinta seindah ini mendapatkan persetujuan dengan terobosan yang meminta pengorbanan begitu besar? Ardi tampak ragu sejenak, lalu menghembuskan napas. Saya tidak bisa menjanjikan kesempurnaan. Tapi saya bisa berjanji untuk selalu ada bagi Maya, untuk saling mendukung apapun yang terjadi. Mungkin tidak ada pundi-pundi uang, namun ada hati yang tulus. Apakah itu tidak bernilai, Pak? Maya melihat ketekunan dalam mata Ardi, dan itu menggugah semangatnya. Dia ingin berdiri demi cinta mereka, tetapi bagaimana jika itu justru menjauhkan mereka dari orang yang mereka cintai? Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara tetesan air menambah ketegangan suasana. Suara air yang menetes seolah menambah kesedihan, menggambarkan pertarungan di dalam hati mereka. Maya, suara ibunya lembut namun penuh rasa. Kami hanya ingin kamu merasa aman. Apa kau rasa ini semua layak diperjuangkan? Apakah kau bersedia menanggung semua konsekuensinya? Hati Maya bergetar. Satu sisi dia ingin menyerah pada harapan yang diberikan keluarganya. Di sisi lain, Ardi adalah cahaya di ujung terowongannya yang gelap. Apakah dia sanggup memilih jalan yang penuh dengan rintangan untuk cinta ini? Dalam momen itu, pelaksanaan cinta terasa seperti pertarungan hidup mati. Setiap helaan napas yang mereka ucapkan adalah keputusan yang akan mengubah hidup. Maya menoleh ke arah Ardi, mencurahkan semua rasa yang tak terkatakan. Kenaikan harapan dan ketakutan bersatu dalam hatinya. Peperangan antara dinasti keluarga dan suara hatinya terasa semakin mendesak. Dari sekian banyak pilihan, satu hal pasti. Dia harus memilih, bahkan jika itu berarti menghadapi badai di depan mereka. Apakah langkah selanjutnya bakal membawa mereka menuju kebahagiaan? Irama napas mereka berdua bergema, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan dengan itu, Maya mencoba menata kata-kata di lidahnya. Momen keputusan ini, saatnya untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Penuh harapan dan berani, dia membiarkan suaranya memecah kesunyian. Kita harus berjuang. Saatnya untuk menciptakan cerita kita sendiri. Namun, saat dia berbicara, suara di luar semakin gaduh. Kebisingan itu semakin mendekat, menyiratkan petaka yang akan datang. Kenapa rasa dikhianati tampak lebih dekat dari yang dia bayangkan? Apakah mereka benar-benar siap untuk konsekuensinya? Hujan semakin deras, seolah menggambarkan badai yang menyelimuti hati setiap orang di ruang tamu itu. Suara guntur menggelegar mengganggu ketegangan yang sudah memenuhi ruangan. Maya menggenggam tangan Ardi lebih erat, seakan berharap kekuatan dari sentuhan itu bisa menyembuhkan segala keraguan yang menggelayuti hubungan mereka. Nak, kau tidak mengerti. Suara ayah Maya serak, seolah sudah lelah dalam argumentasi yang tiada ujung. Dunia ini kejam. Jika kau tidak punya apa-apa, cinta itu bisa hancur secepatnya. Kau harus berpikir, bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang masa depan.
Ardi menatap wajah ayah Maya dengan tatapan berani. Apakah cinta yang tulus tidak cukup untuk membangun masa depan, Pak? Jika ada dua jiwa yang saling mendukung, saya yakin kami bisa melewati apapun bersama. Maya merasakan getaran dalam kata-kata Ardi, perception terang tentang harapan. Namun, suara kegaduhan di luar semakin mendekat, dan itu membuatnya khawatir. Dia menoleh ke jendela, melihat kerumunan orang, tampak gelisah, seolah mencium perubahan yang lebih buruk akan segera datang. Ya, ada banyak rintangan yang harus dihadapi, tapi saya ingin berjuang untuk Maya, untuk hidup kami yang lebih baik, Ardi menambahkan, suaranya penuh ketegasan. Tapi dalam hati Maya, ada suara lain yang berbisik. Suara yang mengingatkan dia akan tanggung jawab terhadap keluarganya, harapan orang tuanya, dan semua yang mereka harapkan darinya. Dia mulai meragukan keputusan untuk melawan arus, apakah itu memang pilihan yang benar? Di tengah perdebatan mendalam itu, suara rintihan terbawa angin dari arah luar. Maya. Tolong. Kami butuh bantuan. Salah seorang tetangga, Nia, berteriak. Suaranya penuh kepanikan, mengguncang hati Maya. Perasaan cemas melanda seluruh tubuhnya. Ada sesuatu yang buruk terjadi, Maya dan Ardi segera bergerak menuju jendela, melihat keluar. Kerumunan tampak kacau, beberapa orang berusaha menghalau situasi yang semakin tak terkendali. Terlihat seorang wanita, istri dari salah satu tetangga, terjatuh, terjepit di antara kerumunan yang panik. Orang-orang berlari hilir mudik, mencari jalan keluar. Suasana semakin mencekam. Maya, kita harus membantu. Ardi menyuarakan apa yang terlintas dalam pikiran mereka. Hati Maya berdegup kencang. Campuran antara rasa takut dan ingin membantu menyeruak dalam dirinya. Keluarganya masih berdebat di belakang dia, namun saat itu semua suara menjadi samar. Maya mengangguk. Iya, kita harus pergi. Tanpa berpikir panjang, Maya dan Ardi melangkah keluar dari pintu. Hujan deras akan turut membasahi semangat mereka, tetapi langkah kaki yang mantap sudah terlanjur diambil. Seketika, mereka berada di tengah kerumunan, berjuang untuk tidak terhimpit oleh kegaduhan. Di antara kerindangan hujan dan teriakan panik, Maya merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Mereka berusaha mendekati wanita yang terjatuh itu, membantu orang-orang lain untuk mengangkat dan menolongnya. Dalam kebisingan itu, Maya merasakan kehadiran Ardi di sampingnya, kontribusi dan keberaniannya membangkitkan rasa percaya diri yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika mereka berhasil menarik wanita itu keluar, sorakan teriakan dari kerumunan menggema. Semua orang saling memberi tepuk tangan. Tetapi bagi Maya, itu bukan hanya sekadar tepuk tangan. Itu adalah simbol dari harapan dan keberanian, yang mendesaknya semakin dekat dengan Ardi. Namun, saat Maya menoleh untuk berbagi senyuman penuh rasa syukur dengan Ardi, dia menyadari sesuatu yang ganjil. Betapa mungkin cahaya yang mengelilingi mereka saat itu bisa pudar dengan sekejap, seandainya menghadapi badai yang lebih besar di depan. Ini baru permulaan, Maya. Kita harus siap untuk apapun yang datang. Bisik Ardi, memegang tangan Maya. Apakah kita cukup kuat? Tanya Maya dengan ketakutan di wajahnya, dan saat itu sebuah keputusan baru mulai bersiap untuk diambil. Dengan semua ketegangan di luar, hati Maya tak bisa berhenti mempertanyakan pilihan yang harus diambil. Apakah tindakannya yang baru ini akan menyatukan mereka atau justru membawa mereka terperosok lebih dalam lagi, dan di antara ketidakpastian itu, suara guntur kembali menggelegar. Momen kebenaran kembali menunggu, seolah berbisik di telinga mereka. Maya dan Ardi berdiri di tengah kerumunan, merasakan cahaya harapan menyala di antara kekacauan. Mereka menyelamatkan wanita itu, tetapi saat sorakan mulai mereda, Maya merasakan ketegangan dalam benaknya meningkat. Apakah ini cukup untuk membuktikan pada semua orang bahwa cinta kita kuat? Pikirnya. Di wajahnya, terpantul harapan dan kesedihan yang saling beradu. Dengan satu dorongan keberanian, mereka kembali ke rumah. Semua orang masih berkumpul di ruang tamu, ketidakpastian melingkari suasana. Ayah Maya, yang sebelumnya kaku, terlihat merenung, seolah dihadapkan pada kenyataan baru. Suara hujan di luar menggoda jiwa, tetapi di dalam hati Maya, ada pertarungan yang lebih besar. Mampukah mereka melihat cinta kami melewati semua rintangan ini? Tanyanya dalam hati. Ardi menggenggam tangan Maya, memberikan rasa tenang yang dibutuhkan sebelum berbicara. Kami bukan hanya sekadar dua orang yang saling mencintai. Kami adalah tim yang siap menghadapi dunia, ucapnya tegas, seolah setiap kata adalah dorongan untuk memperjuangkan kebenaran mereka. Semangat di antara mereka meledak, menghadapi harapan dengan semangat, tetapi di sisi lain, rintangan di hadapan mereka semakin menantang. Maya menatap orang tuanya satu persatu, yang terpaku mendengar Ardi.
Kami tidak meminta kalian untuk menerima kami dengan mudah. Lanjutnya, tapi jika kalian bisa melihat betapa tulusnya cinta ini, mungkin kalian akan menemukan nilai yang lebih dalam. Kata-kata itu keluar dengan pasti, merasuk ke dalam hati. Maya merasakan jantungnya bergetar, tetapi ada kebangkitan baru dalam dirinya, berjuang untuk apa yang benar. Dalam matanya, refleksi kejujuran, Ibu Maya menghela napas dan menatap Ardi, kami hanya ingin melihatmu bahagia, tapi kami juga ingin kamu aman. Suara lembut ibu, bukan penghakiman. Dengan ketekunan, Ardi menjawab, saya mungkin bukan yang terbaik menurut pandangan kalian, tetapi saya berjanji untuk melindungi Maya dengan segenap jiwa. Proses ini tidak akan mudah, tapi kami akan saling mendukung. Saat itu, sebuah keheningan menenggelamkan ruangan. Keluarga Maya tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka mulai berbicara. Sepersekian detik pun terasa seperti jam. Di luar, hujan mulai reda, jadi tidak terlalu mengganggu suasana. Apakah ini momen kebenaran yang kami tunggu? Tanya Maya dalam hatinya. Maya, ayahnya akhirnya angkat bicara. Kami tidak akan menghalangi kalian, tapi ini akan jadi perjalanan yang panjang dalam mematahkan stigma tersebut. Di saat itu, sontak ada kelegaan yang memenuhi dada Maya. Maksud ayah, kami berusaha untuk memahami. Suara ayahnya penuh harapan. Jika kerumunan di luar dapat melihat ketulusan, kami berharap pandangan mereka bisa berubah, tambah Ardi dengan mantap. Dengan keberanian mengalir dalam darahnya, Maya mulai merasa semua keraguan mereda. Mari kita buktikan pada dunia bahwa cinta ini bisa mengubah semuanya. Suasana di ruang tamu perlahan-lahan mencair, tatapan orang tua menyiratkan dukungan meski dijaga rasa waspada. Ada terang baru yang muncul, menembus kegelapan keraguan. Disitulah, Maya dan Ardi menyadari, meski cinta seringkali tidak diukur dengan materi, ia layak diperjuangkan dengan segenap hati. Setelah malam yang panjang, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Membangun komunitas untuk anak-anak, mengajak orang-orang berbagi visi dan perasaan tentang cinta yang universal. Inilah waktu untuk bangkit dan berjuang demi yang mereka cintai. Laki-laki miskin dan wanita mandiri bersatu, menciptakan jalan bagi masa depan. Momen tersebut mengingatkan mereka, alasan mereka berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mengubah stigma yang sering menjadi belenggu. Saat mereka beranjak meninggalkan rumah menuju tujuan baru, detak jantung Maya berdetak penuh semangat. Kita akan menghadapi dunia bersama, bisik Ardi, dan Maya merasa bersemangat ketika berlari ke depan dengan harapan. Kegelapan mungkin mengintai, tetapi mereka sudah siap menghadapi setiap badai yang datang. Cinta mereka adalah kekuatan, dan tanpa keraguan, mereka akan membuktikan bahwa cinta yang tulus mampu mengubah segalanya. Apakah kalian merasakan ketegangan ini? Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kita bersama dalam perjalanan horor yang tidak terlupakan ini.